Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina Rasulillah Habibana wa syafi'ina wa qurrati ayunina Sayyidina Rasulillah Habibana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ahli baiti ajma'in thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa jami'i ibadillahi shalihin thumma ila khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali thumma ila ruhi zawjati Rasulillah khususan Sayyidatuna Khadijatul Kubra wa Syafirita auladihima khususan Fatimah Zahra al-Batul binti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma ila ruhi wa kadal Hamzah wa Abbas wa Syarif bin Jaddal Hasan wal Husain thumma ila ruhi tabi mutabin samitin thumma ila ruhi ahlul badar wa min awliya badar thumma ila ruhi al-bakir thumma ila ruhi al-mala thumma ila ruhi Zainal Muhajir Muhammad Isa wa bin Abdillah al-Bashar wa Sinatul Adhan al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa usuli muqrim wal muqaddami thani al-imam al-ashraf al-habib Abdurrahman bin Muhammad as-Sigaf wa usuli muqrim thumma sultan awliya al-syekh Abdul Qadir al-Jalani qadasa surha thumma ila ruhi al-habib Bakar Sakar bin Abdurrahman as-Sigaf thumma ila ruhi al-habib Umar Muhdar bin Abdurrahman as-Sigaf thumma ila ruhi al-habib Ali bin Bakar Sakar thumma ila ruhi syekh sultan al-Zabid thumma ila ruhi Rafi'atul Adawiyah thumma ila ruhi sultan Malah Abi Abdullah bin Abu Bakar Idrus thumma ila ruhi Husain Bakar Idrus thumma ila ruhi Abu Bakar Anis thumma ila Syekh Bakar bin Salim thumma ila ruhi Abi bin Salim thumma ila ruhi Pulang Umar bin Abdurrahman al-Rattab thumma ila ruhi Syekh Ali bin Mubarak thumma ila ruhi Kutub al-Irsyad wa Ghusul Ibad wal Bilad al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad sahib al-Ratib wa usuli muqrim thumma ila ruhi Ahmad bin Zain Abshi thumma ila ruhi al-Habib Ali bin Abdullah al-Idrus thumma ila ruhi Habban wajadana Habib Ali bin Allah Sigab أولاد والحبيب أبو قادر أبي عبد الرحمن أبي أحمد أمن الحبيب علي بن الله سكاب وأسري مقرم ثم لا روحي الحبيب حسن بن صالح الباب ثم لا روحي الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر ثم لا روحي جدنا أبي محمد وعبد الرحمن بن علي بن الله سكاب ثم لا روحي أبي محمد بن حسين عبشي أولادهما خصوصا الكتب الحبيب علي بن محمد بن حسين عبشي صاحب المولد القدرار وأسري مقرم ثم لا روحي الحبيب عبد الله بن سليم الكاب ثم لا روحي الحبيب حسين بكر إدريس سلوان batang ثم لا روحي الحبيب Ahmad bin Hasan bin Alwi Absyid melalui Hamid bin Ali bin Alwi bin Abbad Muhammad al-Haddad Muhammad bin Ali bin Alwi bin Abbad Muhammad al-Haddad melalui al-Habib Bakar Muhammad Asgab bin Said melalui Habib Husain bin Hadian Habib Rani melalui Habib Saleh bin Syekh Bakar bin Salim melalui Habib Muhammad bin Idrus al-Absyid melalui al-Habib Alwi bin Ali Muhammad bin Husain al-Absyid Syekh bin Maulid Sudrar Husain Muqrib melalui Habib Muhammad Ahmad al-Muhdar melalui Habib Abdullah bin Husain al-Atas Sempan melalui al-Habib Alwi Muhammad al-Haddad melalui al-Habib Ali bin Abdurrahman al-Haji melalui Salim Jidan melalui Ali bin Silatos melalui al-Habib Alwi bin Syekh Ahmad bin Abdul Asgab melalui al-Habib Ali bin Abdurrahman al-Munawar Ustaz Abdurrahman bin Abdullah Bishab melalui al-Habib Ahmad bin Hasan bin Al-Abshi melalui al-Habib Ahmad bin Abdul Al-Akab melalui Ali bin Ahmad Basin Aulad Ahmad bin Al Basin melalui Jaddun Nabi Hasan bin Abdul Asgab melalui Jaddun Nabi Hamid bin Abdul Asgab melalui Al-Ustaz Umar bin Ahmad Syahab Ustaz Muhammad Sarbaja Ustaz Muslim bin Ahmad Al-Kab Ustaz Abu Bakar bin Allah Al-Kab melalui Ustaz Muhammad bin Abdullah Abshi melalui Ustaz Muhammad bin Husain Syahab melalui ruhi Sayyidul Walid dan Habib Ali bin Hasan Al-Kab melalui Bakar bin Husain Al-Fas Kali Balang melalui Muzna bin Husain Al-Kab melalui Haji Zainal bin Haji Husain melalui Muhammad bin Samad melalui Muriana bin Akad melalui Musyidah binti Tudimajah melalui Rajek bin Hashim melalui Haja Permaisuri binti Senen ila ruhi Irawati binti Effendi ila ruhi wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat anallahu yafillahum wa yarhamhum bismil jannati rahmatih wa walidina wa walidi akhasa wa jami' amwatina wa amwatil muslimina amma thumma al-fatiha biniyat sahaba anallahu yarzuqna tama'nina fi batina wa dhahira wa yutahhira qulubana wa yushabbita alal huda wa tuqa wal afafa wal ghina wal yaqina wa yarzuqna sihhata wal afiyah wa bi anna Allah yu'tina khairat dzati dunya wal akhirah wa bi niyyati anna Allah yashfi mardana wa yu'afi mubtalina wa anna Allah yasuru uyuba wa yaghfiru dhunuba wa yakshifu kurba bi jahil habib al mahbub wa bi jahil salawatu tibbil qulub wa dawaiha wa salawatu risalatul muawwana bi salahi ala khairil bariyah ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah wa ala manawa ajdadna salafna salih wa ala manawa kutubiz zaman wa bi jahi muslim wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil amwa wa hidayah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil amwa wa hidayah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan abdin muhibbin lil khairi faja'ada ilaihi syaitanu fahafidahullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan abdin mustaghfirin bi dhunubihi wa mustatirin bi uyubihi faghfara wa satarahullah. Allahumma fil li kulli dhunub wastur li kulli uyub wa farij li kulli kurub wafta li kulli qulub kullina khususan li'abdika zalimin nafsihi wa tabahawahu sa'ibu aziz salawat. Allahumma akhtimhu bi husnil khatimati wa nawwir qabrahu wahsyurhu aminan ma'al ladhina an'amta alaihim minan nabiyyina was siddiqina was syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dhalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihatul qabul wa tamamul sul wa ma'mul wa salatin sya'ni zahiran wa batinan nasta'inu min barakatiha bi anna Allah yuballighu maqasidana wa yakti jami' hajatina ya Allah wa yakti jami' hajatana ya Allah wa yakti jami' hajatana ya Allah. Hajatuna ilaika katsir hajatuna ilaika katsir hajatuna ilaika katsir ya Allah ya Rasulullah inna natawassalu ila rabbika bi qada'i hajatina ya Rasulullah isfa' lana fi hajatana innallah ya Rasulullah isfa' lana fi hajatina innallah ya Rasulullah isfa' lana fi hajatina innallah. Ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb. Ya Rasulullah isfa' lana bi hajatina indallah kullaha wa istajib da'watuna wa yarzuqus salamata alaina wa ala auladina wa banatina bi khairin wa lutfin wa afiyah min al-khairi dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ya syadidul quwa ya syadidul mihal ya azizu zallati izzatika jami'u khalqika ikfini min jami' khalqika ya muhsinu ya mujammilu ya mutafaddilu ya mun'imu ya mukrim ya man la ilaha illa anta birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bisirril hasani wal husaini wa jaddihi wa abi ikfini syarra hadzal yawm wa man yanzilu fihi ya kafi fasayakfikahumullahu wa huwas samiul alim wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma asrif anna syarra ma yanzilu minas samai wa ma yakhruju minal ardi innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi telah kita membacakan daripada salawat qulub atau syifa, dan dilanjutkan dengan salawat di salatul muawana di salat di ala khairul bariyah, dan tadi kita terakhir membacakan doa akhir Rabu atau akhir Rabu tadi, akhir pada bulan Sabar. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita baca tadi, insya Allah Allah ijabah dengan niat kita semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin, saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wafa. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalal wa taala fil ula, yang mana pada malam hari ini alhamdulillah kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majlis yang sangat mulia ini, Majlis Raudhatul Anwar, yang sama-sama di dalamnya kita bacakan salawat syifa. Kemudian kita bacakan lagi hajat-hajat kita, yang mudah-mudahan dengan berkat salawat syifa tadi yang manfaatnya adalah untuk menyembuhkan penyakit kita, baik penyakit zahir dan batin. Mudah-mudahan juga keluarga kita yang sakit, mungkin yang ada di rumah, yang punya penyakit, mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala penyakitnya. Dan daripada kita yang hadir, mungkin ada yang sakit zahirnya disembuhkan oleh Allah, ada yang sakit batinnya, hatinya, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah, disembuhkan daripada penyakit sombong, penyakit hasud, penyakit riya, penyakit ujub, penyakit syum'ah, dan penyakit yang lainnya. Mudah-mudahan semuanya dekat berkat kita membaca salawat syifa, semuanya disembuhkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil qiyamah diakui beliau sebagai umatnya. Alhamdulillah tadi Habib Husain telah membacakan doa. Ini Rabu terakhir ini daripada bulan Safar ini, banyak pendapat para ulama bahwa Rabu terakhir bulan Safar ini diturunkannya bala selama 1 tahun. 1 tahun penuh diturunkannya bala itu pada ini Rabu terakhir. Tapi ulama guru-guru kita mengajarkan kita tetap harus husnuzan dengan kejadian-kejadian seperti kita husnuzan. Kalau kita adatnya orang Tarim nih, guru-guru kita ngajak malam seperti ini, diajak kita seneng-seneng gitu, keluar atau kita ke villa atau ke laut, kemudian seneng-seneng biar nggak yakin dengan kejadian yang terjadi pada hari Rabu ini. Dan disunahkan amal-amalan, banyak amalan disunahkan pada Rabu terakhir pada bulan Ramadan dalam hadis sahih maupun hadis dhaif. Salah satunya kita disunahkan, kebiasaan salah satu saya dengar daripada Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, ulama daripada salah satu Habib besar, Habib yang Masya Allah, yang beliau mukim di Madinah. Ini beliau Masya Allah, setiap Rabu terakhir ini kebiasaannya beliau itu mandi di luar, mandi di laut atau mandi di sungai dan lain untuk menghindarkan biar bala itu nggak turun kepada keluarga beliau dan sekeluarganya. Dari itu kita disunahkan juga sholat duha 4 rakaat, sholat dibacakan di dalamnya yang pertama udah lewat ya, udah habis nih. Dibacakan misalnya pada rakaat tersebut, rakaat yang pertama kita membaca surat Al-Kautsar sebanyak 7 kali, kemudian rakaat 17 kali, kemudian rakaat kedua sebanyak 5 kali dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan semua kita daripada bahaya dan malapetaka. Amin Allahumma amin. Pada pertemuan yang lalu, baiklah yang sama-sama kita muliakan Al-Habib Idrus dan Habib Husain bin Ali Asgab, mata'an Allah bituli umurihima fi ta'atillah. Amin Allahumma amin. Namun Allah memudahkan seluruh urusan beliau berdua, baik urusan dunianya dan juga urusan akhiratnya. Amin Allahumma amin. Dan kedatangannya putranya Habib Idrus nih, Habib Najib bin Idrus Asgab, mudah-mudahan Allah juga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dijadikan qurrata ayun untuk kakeknya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dimudahkan di dalam menuntut ilmu di Darun Najat insyaallah ya.
Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Kalau kata Imam Hajar, najis itu bukan najis mughallazah yang enggak kelihatan mata tadi. Misalnya bekasnya babi atau bekasnya anjing. Kembali najis ada 3 ya. Ada najis muwaffafah, ada najis mutawassithah, ada najis mughallazah. Najis muwaffafah, najis yang ringan. Najis kemarin apa udah pernah kita bahas? Najis bayi yang belum makan selain air susu ibu. Kalau mutawassithah itu semua najis kecuali anjing dan babi. Ya. Kecuali anjing dan babi. Nanti anjing dan babi masuk namanya najis mughallazah. Jadi kencing kita mutawassithah, kotoran kita mutawassithah. Berarti banyak najis itu masuk mutawassithah dan berbeda cara mensucikannya. Selanjutnya, wakal maitatul lati lada malaha sa'ilun. Dan juga najis yang makfu seperti apa? Bangkai yang tidak ada darah mengalir. Seperti bangkai cecek, ada lalat. Cecek ada darahnya? Ada kayaknya. Ini seperti lalat, ada bangkai lalat masuk air sedikit namanya najis makfu, itu nggak apa-apa. Misalnya air seember masuk lalat bangkai lalat, ini airnya najis apa enggak? Tidak, karena najis ini makfu. Karena dia apa tadi? Makfu karena nggak ada darah yang mengalir. Inna syakki udwi minha fi hayatiha wa hiya makanat kalwaza'i wa asghar. Lakin al-afu anha masyrutan ayyatayyara ma waqa'a fihi wa la tatriha ba'da mautiha illa in kana tarihu larihan aw bahimatan qala al-hatib aw ghairu mumayyiz. Selanjutnya wa hukmu sa'iril ma'yat, dan hukum seluruh benda-benda cair. Qallat aw kathurat, baik dia sedikit atau banyak, hukum ma'il qalil fi jami' ma dzukir. Hukumnya seperti air yang sedikit seperti yang telah kita disebutkan tadi. Illa annal warida minha ka ghairihi. Hukumnya benda cair, misalnya ada minyak goreng, benda cair kan? Kalau kejatuhan tadi najis, ya jadi najis. Sama, kan? Sama. Tapi kalau dia kena yang makfu seperti kejatuhan lalat, diambil lalatnya, pas bangkainya aja. Jangan dibuang semua. Misalnya punya minyak sedruk, jangan dibuang semua. Yang tempat najis diambil, dibuang, dikira-kira. Jangan. Tapi dia kalau kena najis, tetap najis. Tapi caranya apa? Diambil bagiannya, dia bisa dipisahkan. Karena dia nggak nyatu kayak air. Kalau air kan langsung nyatu tuh bangkai. Wal ma'ul katsir, dan air yang banyak, la tanajjasu illa idza taghayyar ta'mu aw launuhu aw rihu. Kalau air yang banyak itu tidak najis kecuali apabila berubah rasanya air berubah. Aw launuhu, atau juga berubah warnanya, airnya berubah warna. Aw rihu, atau baunya juga berubah. Maka dia jadi najis. Enggak bisa suci, enggak bisa digunakan untuk bersuci. Kalau air yang banyak, dia la tanajjas, dia hukumnya walaupun kejatuhan najis, dia tetap dihukumi suci. Kejatuhan misalnya, pokoknya dengan syarat tadi, warnanya nggak berubah, rasanya nggak berubah, baunya nggak berubah, kayak Oreo, diputer, dijilat, rasanya nggak berubah, baunya nggak berubah, kemudian juga warnanya nggak berubah. Kalau ada yang berubah, berarti dia nggak bisa lagi digunakan. Kayak air yang banyak apa? Air misalnya comberan banyak, boleh nggak wudhu di situ? Nggak boleh, karena dia airnya udah berubah, bukan air aslinya lagi. Kecuali kalau air aslinya dari sumbernya kayak sungai Musi itu, yang udah dari dasarnya kayak gitu, boleh nggak wudhu? Boleh, karena emang dia udah dari sumbernya seperti itu warnanya, bukan berubah karena bangkai atau karena campuran zat-zat yang lain. Ada yang lewat apa? Kalau ada yang lewat, kata Haji Karim, ya anjut kalau lewat. Yang penting apa tadi? Nggak berubah warnanya, nggak berubah rasanya, juga nggak berubah baunya. Allah ulaitannya jibumuratul mulakatin najasa.
Sesungguhnya air yang banyak itu tidak bisa dihukumi najis dengan dia cuma diketemuin najis saja. Cuma najis jatuh di situ, nggak bisa dihukumin. Bal iza taghayyara ta'muhu. Tapi apa kaidahnya? Kalau ada perubahan pada baunya, rasanya dan warnanya, baru bisa dihukumi dia mutanajis atau air yang terkena najis. Kalau nggak berubah, tetap air masih tahir mutahhir. Walau zala taghayyara bi nafsi aw bi tarhin ma'in fihi walau musta'malan aw najasan tahura. Maka seandainya hilang kesuciannya dengan sendirinya, hilang perubahannya dengan sendirinya. Air tadi misalnya airnya udah kena najis, bau sumur misalnya ya. Sumur habis kemasukan bangkai sapi. Ada yang pernah sumur yang masukan bangkai sapi? Masih bau kan? Bau, kemudian tiba-tiba beberapa hari kemudian hilang, jadi biasa lagi. Nah, atau bitar lima fihi, atau ada air 2 kula, kita tambahin air lagi dengan tujuan biar steril lagi, baunya netral lagi. Walau musta'malan, sekalipun air yang ditambah yang digunakan ini air musta'mal yang sudah kita gunakan untuk bersuci, air musta'mal. Au najasan, atau juga air ini najis, air najis juga, tahura, maka hukumnya suci. Hukumnya suci. Tapi syaratnya tadi dia berubah dengan sendiri, atau dia ditambah air biar dia ini normal lagi airnya, atau baik ditambahnya itu dengan air mustakmal atau najis, dihukumi suci karena ini airnya banyak. La bina miskin au za'faran, tapi tidak boleh menggunakan misalnya minyak misik atau za'faran. Misalnya kita punya bak di rumah ini, bau, mana ya cara musikannya? Beli za'faran aja lah, satu botol, ya hilang memang, tapi hukumnya tetap mutanajis. Hukumnya tetap mutanajis. Atau minyak misik, sama, pokoknya digunakan alat atau gunakan sabun, gunakan wangi-wangian untuk mensucikan air tadi, ngilangin baunya, rasanya. Nah, maka tetap dihukumi mutanajis. Apa mutanajis ya? Artinya air yang terkena najis. Walau waqa'at fihi ay al-kathir najasatun muwafaqatun lahu fi sifati ay ta'mihi wa launi wa rihi qaulun munqati'ir ra'ihah kubirat bi asyaddis sifat. Ay al-kathir artinya dan seandainya waqa'at fihi kejatuhan di dalamnya air yang banyak tadi najasatun suatu najis, kita tahu najis. Muwafaqatun lahu fi sifatihi, tapi sifatnya itu sesuai yang mencocoki sifatnya air. Ay ta'mihi wa launihi wa rihi. Maksudnya bangkai ini nggak berubah, baik warnanya, rasanya, baunya. Seperti apa? Qaulun munqati'ir ra'ihati, seperti air kencing yang hilang baunya. Air kencing siapa ya? Kencing tapi dia tuh baunya tuh nggak pesing. Munqati'ir ra'ihati, air kencing kemudian dia baunya tuh nggak ada. Kudirat biasa disifat, maka dihukumi kita mentakdirnya dengan sifat yang paling kuat. Kalau nil hibr, seperti contohnya warnanya tinta, warihil miski, kemudian baunya minyak misik, watakmil khalli, dan rasanya khol. Kholnya apa ya? Dari perasan anggur, itu namanya khol. Khol ini yang dibuat juga untuk homer, itu kan minuman keras itu, homer itu, kalau nggak dia dari perasan anggur, kalau nggak dia dari perasan kurma, anggur dengan kurma, itu kalau didiamkan itu jadi homer. Khol tadi, cuka, jadi kayak cuka itu, kemudian dia lebih lama lagi dia jadi Jadi memabukkan, jadi homer, nggak boleh lagi dimakan. Bergasnya kuat. Wa in taghayyara takbiran bi sifatin minha tanajjasa wa illa fala. Maka seandainya berubahnya ketika kita takbir, kita ukur ini dengan sifatnya tadi tanajjas, maka dia hukumnya najis. Misalnya kita hukumnya dari air, ininya berubah, ininya berubah, ininya berubah, baunya berubah, rasanya berubah, warnanya berubah, maka kita hukumi air ini najis.
Wa illa fala. Kalau nggak berubah, maka air ini tidak najis. Walaupun dia kejatuhan tadi, seperti contohnya kencing tapi nggak ada bau. Bingung kan? Tapi pasti rasa kok asin misalnya. Nah, kita takdirkan apa sifatnya air ini. Rasanya berubah nggak? Warnanya berubah nggak? Kemudian tadi apa lagi? Baunya berubah apa enggak? Nah, kalau dia berubah, ada salah satu yang berubah, bau dan rasanya berubah, maka dihukumi airnya najis. Agak bingung ya? Ini mikir lah dikit, biar mikir. Wa in waqa'a fil ma'i qalilan kana aw katsira tahirun mukhalitun yustaghna anhu kazzafaran wa ma'ul warq fa in taghayyara bi taghayyarin katsiran laysa yasluhu ismuhu lam tajid taharatu bihi. Dan seandainya jika kejatuhan di dalam air yang sedikit ataupun air yang banyak, tahirun mukhalitun yustaghna anhu, dengan air yang suci yang bercampur yustaghna anhu, yang ditambah airnya seperti za'faran atau air kembang mawar sudah dicampur ya. Fa in taghayyara bi taghayyarin katsiran laysa yasluhu ismuhu lam tajid taharatu bihi. Tapi seandainya perubahannya itu banyak, dengan sekiranya berubah nama air ini, maka nggak boleh kita bersuci dengannya. Campur za'faran, tapi banyak za'farannya dari airnya misalnya, atau dicampur air mawar, tapi banyak air mawarnya baunya daripada airnya, maksudnya apa lebih dominan, maka kita nggak boleh bersuci dengan air tadi, baik air itu sedikit atau banyak. Selanjutnya, bab selanjutnya ini tentang mujibatul ghusli. Kita tutup dengan bab ini bab penting nih. Faslun mujibatul ghusli. Bab pasal menjelaskan tentang perkara yang mewajibkan mandi. Mandi wajib nih. Ayo, yang belum bisa mandi wajib jangan malu, biasanya tanya. Mujibatul ghusli sittatun. Adapun perkara yang mewajibkan mandi ada 6 perkara. Yang pertama, ilajul hasyafati fil farji. Masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluannya perempuan. Nah, nggak perlu dijelaskan ya, kasihan anak kecil. Al-ghuslu lughatan, adapun mandi secara bahasa, sailanul ma'i ala syai', yaitu mandi itu mengalirkan air kepada badan kita secara lughah, secara bahasa. Wa syar'an sailanul ma'i ala jami'il badan bi niyatin mahsusah, yaitu secara syarak mengalirkan air kepada seluruh badan kita dengan niat yang tertentu. Nah, berarti kita udah mandi namanya, mandi secara syarak. Secara syarak dan bahasa itu pengertiannya. Al-ma'na al-asbab allati yajibu usul wahidin minha sittatun. Yang pertama dia apa? Ilajul hasyafati fil farji. Masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluannya perempuan. Al-ilaju na usul hasyafa au qadriha min faqin ila ma la yajibu uslu min al-farji. Masuk di sini, ini bahasa apa ya? Nanti jangan asal blas-blas aja nggak mandi maksudnya. Ilat di sini apa? Usulul hasyafa. Sampainya itu kita punya helm. Kalau udah masuk atau seukuran dikit aja, tenggelam dikit masuk, malah yajibu uslu min al-fajri. Maka wajib untuk mandi. Hah? Nempel aja. Kalau nempel aja nggak apa, tapi kalau dia masuk kelihatan dikit maka dia wajib mandi. Wal ma'na, jangan. Ada awal min wudu usli, ila bihasabatil wadihi, au qadriya min faqidiya fi bari. Ini fikih. Oh, fikih memang harus bugar. Nah. Tapi jangan terlalu dalam, nggak boleh juga. Yang kedua, penyebab yang kedua yang menyebabkan orang mandi, kalau di mandi hurujul mani, yang kedua keluarnya mani. Nah, kita artikan ya, nggak ada ibu-ibu nggak usah pakai ya. Al-makna, qala al-Imam an-Nawawi telah berkata, ya harus tahu juga sih. Ya, telah berkata Imam Nawawi, al-mani
Pengertian mani apa? In kana min rajulin sahih. Seandainya mani ini keluar daripada laki-laki yang sehat, bahwa ma'un abyad. Ini laki-laki sehat ya, bukan laki-laki nggak sehat. Sehat semua insyaallah. Sehat dalam arti ini ya loh, badannya, biologisnya sehat. Maka mani sini ma'un abyadun, airnya berwarna putih. Sakhinun, kemudian kental. Ya tetap baku fi hali urujihi, keluarnya itu tersendat-sendat ketika dia keluar. Duf'atan ba'da duf'atin, apa dupa-dupa itu? Sedikit demi sedikit. Hah? Wa ya'rudu bi syahwatin, dan keluarnya dengan syahwat. Wa talazzazu bi buruji, dan ketika keluarnya nikmat. Wa yaqimu wurudu futur, dan setelah keluarnya menjadi lemes. Nah, berarti kalau kita ngalamin itu, berarti kita namanya telah keluar mani, maka wajib untuk mandi. Walaupun nggak misalnya bersenggama, kalau keluar mani misalnya sebab mimpi atau melihat tembok. Kalau kata guru saya, syahwat itu kalau kamu juga syahwat dengan ini, kata tembok, nafsu, haram. Hah? Oke. Kalau itu enggak kasih atas mani itu, ngeliat tembok aja deh ini. Oh, semangat semua tadi kalau bahasa air nggak semangat. Panas ya. Ini kan masalah juga nih Pak. Wara'iyatul radban, dan baunya kalau dia basah, dalam keadaan kondisinya basah, kara'ihati talhin, seperti bau adonan. Nah, qaribatun min ra'ihati ajinil bur, lebih dekat daripada baunya adonan gandum. Nah, ini ulama seperinci ini, pengertian nangannya aja diperinci ya. Wayabisan, dan kalau keadaan mani ini kering, baunya karaihati bayadi dajjal, seperti baunya putihnya telur ayam. Nah, bauin lah besok, pecahin telur bauin, nah gitu baunya mani. Waqad tubqadu ba'du hadhihi sifati ma'annahu maniyyun mujibul ghusli, dan kadang juga sifat-sifat ini kehilangan daripada sebagian orang. Sifat-sifat tadi dia keluar kadang nggak, tapi nggak ada sifat-sifat ini dia punya keluar mani. Di anna midaru ala wujuhi wahidatin min hawasi salatin markuah. Yang pertama, mani ini keluarnya catatannya, yang pertama keluarnya dengan syahwat disertai dengan kelemahannya badan. Ya, habis keluar mau tidur kan nih? Ya kali lemas mau tidur. Yang kedua, wara'iyah itu letinya semurayat palah, dan juga baunya tadi menyerupai baunya adonan kalau lagi amis lah ya. Wal wurudu bitadabbuk, dan juga keluarnya itu tersendat dan nggak sekaligus, maka yang keluar dari kita itu namanya mani. Fama tawujidat wahidatun minha, maka ketika kita mendapatkan salah satu sifat ini, maka bahwa mani, maka dihukumi itu yang keluar adalah mani, maka kita wajib mandi. Wa in fuqidat kulluha falaysa bimani, dan seandainya ketiga sifat ini nggak ada pas keluarnya air tadi, maka itu dihukumi bukannya mani, bukan mani yang keluar, yang lain. Amma mani mar'ah, nah, dan adapun maninya perempuan, famaun asfaru raqiqun, perempuan juga punya mani. Kalau maninya perempuan itu warnanya kuning, kemudian dia lebih halus, lebih encer daripada punya laki-laki. Hukum mani, dan hukumnya mani at-taharatu ay sifatun kana walau daman abiqan. Hukumnya mani itu secara hukumnya suci atas bentuk sifatnya apa aja, sekalipun yang keluarnya berbentuk darah yang agak kental, pokoknya darah, kadang keluarnya mani tapi mungkin udah karena mungkin umur dan lainnya keluarnya kayak darah, maka dihukumi juga tetap suci. Wa kama yajibu husnu bima dzakarahu al-muallif yundabu lil jum'ah,
ويدخل وقت بطلوع الفجر الصادق ويتصل بمرود حضورها للعيد يدخل من نصف الليل ولا تفقد بمرود الحضور وصلاة الاستقاء والكسوف الإسلام الكافر وإفاقة الجنون والمغمى عليه إن لم يجنم مدة الكفر وجنون والإغماء وإلا وجب الغسل الميت ثم ما كان الوارد في ندب أبو ذر والله أعلم bisawab. Yang kan mandi, jadi paham semua ya. Mudah-mudahan kita ini mandinya benar. Amin Allahumma. Amin. Ini kuncinya di mandi wajib. Kalau mandi wajib kita sudah nggak sah, otomatis sholat kita tidak sah, wudhu kita tidak sah, semua amal ibadah kita tidak sah. Kenapa? Karena kita dalam keadaan tidak suci. Apalagi menghubungi istri kita, bersetubuh dengan istri kita dalam keadaan tidak suci. Maka yakin kata Rasulullah SAW, kalau orang itu bersetubuh dengan istrinya tanpa dalam keadaan suci, maka pasti dicampuri syaitan. Syaitan bersekutu dengan kita. Hati-hati. Jadi kalau anaknya jadi kayak setan, wajar. Pas buatnya nggak baca doa. Karena ada kan doanya. Apa semua? Allahumma jannibna syaitan minna wa jannibna syaitan fima razaqtana. Itu doa sebelum kita bersetubuh. Jangan langsung aja wudu dulu, sholat dulu. Mudah-mudahan anaknya insya Allah jadi orang soleh. Alhamdulillah, amin. Pas lagi kita melakukan hubungan itu, ingat mukanya orang soleh, mukanya orang alim. Jangan nafsu aja yang dipikirin. Jangan nafsu aja yang dipikirin. Itu banyak. Itu kita ini mencetak umat, paham? Kalau kata teman saya dulu, kita punya teman itu orang Medan. Dia udah masya Allah jadi ustadz besar sekarang di sana. Dia bilang, ini kepala atas ini memikirkan umat, kepala bawah mencetak umat. Masya Allah. Ya tapi mencetaknya yang benar, jangan asal cetak. Benar ya Rasulullah. Misalnya saya ini apa kata Rasulullah SAW? Ya Pak, umat yang dicintai Rasulullah itu umat yang paling banyak keturunannya. Benar saya berbanyak. Kalau buatnya nggak benar, banyak kehancuran. Nah, kenapa? Ketika kita bersetubuh, setan bersekutu dengan kita, ngikut, ikut bantu. Jadi ada manusia berperilaku setan gara-gara itu mungkin salah orang tuanya ketika mencetaknya. Jadi hati-hati ketika mencetak umat, mencetak anak yang benar. Ambil air wudu, doa dulu. Apa doanya? Allahumma jannibna syaitana minna wa jannibna syaitana fima razaqtana. Masya Allah kana Masya Allah kana wa lam yasha'u lam yakun. Baca salawat dulu, baca Yasin dulu, baca surah Al-Baqarah dulu. Allahumma jannibna syaitana. Ya Allah, jauhkanlah daripada kami syaitan, wa jannibna syaitana fima razaqtana, dan ya Allah jauhkanlah daripada kami rizki yang bercampur dengan syaitan. Masya Allah, kan apa yang akan dikehendaki Allah akan terjadi. Wa ma lam yasha, dan apa-apa yang tidak dikehendaki oleh Allah lam yakun, tidak akan terjadi. Mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Allahumma baghilil khairil khairil. Mudah-mudahan dengan ditutupnya majelis ini mendapatkan keberkahan kepada kita semua. Amin Allahumma. Amin. Keberkahan majelis itu ketika pada waktu tutupnya. Alhamdulillah yang hadir malam-malam ini ramai, mudah-mudahan dapat berkah semua. Amin Allahumma. Amin. Mudah-mudahan juga ditutup daripada kita semua. Dengan ditutupnya majelis ini ditutup pintu-pintu dosa, pintu maksiat daripada kita semua. Ada dibukakan kebaikan, pintu keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا أشرفنا وتب علينا توبة تغسل كل حربا واستر لنا العورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة
والمسلمين أجمعين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا بربك اكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل رسول بالمصطفى رسولنا بكل رسول بالمصطفى رسولنا بكل رسول صلى وسلم ربي عليه عد الهب وآله وصحبه إلى نفس صحبه والحمد لله بالفضل والتناهي والحب لنا تقبل آمين 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 علينا آمين آمين الرحيم آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي آمين الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين.